Bukan Poco X3 Pro ataupun Redmi Note 10 Pro. Inilah HP 3 jutaan yang punya segalanya di kelasnya. Akankah menjadi killer? Ini adalah Sharp Aquos R3. Belum ada setahun HP ini udah turun banyak, yang semula 10 jutaan sekarang bisa didapatkan dengan harga 3,5 jutaan aja. Tanpa berpikir panjang, langsung aja deh saya sikat. Ini barang baru ya, garansi resmi Indonesia, bukan limbah Jepang. Nah, di sini kita dapat bonus silicone case dan tempered glass. Lumayan lah. Untuk penampakan boxnya simple banget, warna hitam dengan sedikit tulisan. Di sisi samping kanan, kiri, dan belakang polos aja. Di sisi atas ada seri IMEI. Dan di bagian bawah tertulis keterangan spesifikasi yang nanti akan kita bahas. Di dalam boxnya ada si HP-nya, terus ada kabel USB Type-C, dapat earphone, kepala charger yang sayangnya di sini untuk output cuma 5 volt 2 ampere atau 10 volt aja. Padahal HP-nya sudah support Qualcomm Quick Charge 3.0. Kemudian ada SIM tray injector, buku panduan, kartu garansi, dan stiker IMEI. Desain HP ini tuh anti mainstream, mungkin beberapa orang malah menganggap aneh ya, karena HP ini punya jenggot di dagunya. Ini soal selera aja sih, dan akan menjadi hal yang biasa kalau keseringan memegang. Dan jujur, HP ini punya build quality yang mantap banget, kerasa banget flagshipnya. Bagian back covernya berbahan kaca Corning Gorilla Glass 5 yang tebel banget. Pun begitu juga dengan layarnya yang sudah terproteksi Corning Gorilla Glass 5. Untuk frame berbahan dari metal, feel dipegang itu enak banget berkat desain adjust width-nya, yaitu setiap tepiannya melengkung 3D, entah di bagian belakang maupun layarnya. Tapi dipegang itu licin banget. HP ini sudah punya sertifikasi IPX5 dan IPX8 yang artinya sudah tahan terhadap semprotan air dan juga bisa untuk direndam, bukan cuma cipratan aja. Dan juga punya sertifikasi IP6X yaitu tahan debu. Untuk penempatan beberapa port dan tombol menurut saya udah pas, seperti tombol power dan volume ditaruh di samping kanan. Ada juga sebuah tombol yang berfungsi sebagai Google Assistant. HP ini masih menyediakan port jack audio 3,5 mm yang posisinya ada di atas. Kemudian untuk speaker punya dual speaker stereo yang ditaruh di sisi bawah dan depan atas yang menjadi satu dengan earpiece. Untuk kualitasnya biasa aja dan powernya juga nggak begitu kencang. Untuk sensor pemindai sidik jari ditaruh di jenggotnya. Kalau menurut saya akan lebih baik ditaruh di samping kanan aja, biar lebih enak aja dipandang. Untuk performanya udah cukup cepat. Sharp Aquos R3 ini punya layar yang istimewa. Bahkan saya rasa ini adalah layar HP terbaik di harga 3 jutaan selain Super AMOLED. Bagaimana enggak, teknologi yang biasanya ada di TV terbaik Sharp ditaruh di HP ini dengan layar yang jauh lebih kecil yaitu 6,2 inch. Di antaranya punya 1 miliar warna, panel Pro ISO, resolusi tinggi QHD atau 2K, rich color teknologi mobile, Dolby Vision, dan refresh rate 120 Hz. Dengan perpaduan teknologi layar di atas, saya bingung harus bilang apa lagi. Yang jelas mantap banget, PPI dapat di 554 super lembut berkat resolusi 2K. Layar super tajam dari Pro ISO yang kualitasnya jauh di atas IPS biasa dan juga lebih hemat daya. Visibilitas di bawah sinar matahari juga masih terlihat jelas. Kalau disejajarkan dengan panel Super AMOLED, saya rasa sama bagus dan tajamnya. Bahkan menurut saya di layar Pro ISO ini tajamnya itu lebih realistis dan lebih adem di mata. Untuk responsivitas sentuhan udah kelas atas, enak banget. Saya nggak tahu ya tepatnya HP ini punya touch sampling berapa Hz. Yang jelas punya refresh rate 120 Hz yang memang smooth banget saat scrolling. Main real drum aman, no delay. Di bagian software, HP ini pakai UI yang tampilannya lebih ke stok Android.
Versi Androidnya 10, icon-icon menunya stok banget. Untuk aplikasi bawaan ada cukup banyak aplikasi bloatware yang sayangnya di sini nggak bisa dihapus secara manual. Jadinya harus di bloatware melalui PC. HP ini juga punya fitur Always On Display. Terus ada satu fitur lagi yang biasanya ini banyak dipertanyakan, yaitu NFC. Nah, di bagian spesifikasi hardware, HP ini ditenagai prosesor yang di harga 3 jutaan ini adalah salah satu yang paling ngebut selain Snapdragon 860 yang ada di Poco X3 Pro. HP ini pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 855. Octa-core 2,84 GHz, pabrikasi 7 nanometer, GPU Adreno 640, RAM 6 GB, dan internal storage 128 GB bertipe UFS 2.1. Dan bisa ditambahkan dengan microSD dengan mengalahkan salah satu SIM, ya, karena bertipe hybrid. Meskipun Snapdragon 855 adalah prosesor flagship tahun 2019, tapi sampai saat ini seri menengah Snapdragon 7 series belum ada yang bisa mengimbangi. Terus kalau dibandingkan dengan Snapdragon 860 yang ada di Poco X3 Pro, sebenarnya nggak beda jauh, mirip-mirip, karena sebenarnya Snapdragon 860 cuma nama baru dari Snapdragon 855 Plus. Semua fitur dan konfigurasinya sama, cuma Snapdragon 860 support RAM yang lebih gede. Sedangkan perbedaan Snapdragon 855 dan 855 Plus adalah clock speed CPU dan GPU di Snapdragon 855 Plus lebih kencang, atau istilahnya itu versi overclock. Dengan konfigurasi di atas, HP ini dapat skor 513 ribuan di Antutu versi terbaru. Ingat ya, ini versi 9. Hasilnya memang mengalami kenaikan dibanding versi 8. Dengan rincian skor CPU di 152 ribuan dan GPU di 181 ribuan. Hasilnya jauh di atas Snapdragon 7 series. Khas Snapdragon 8 series yang memang skor GPU-nya lebih gede dibanding CPU. Beda dengan 7 series dan di bawahnya yang selalu CPU-nya lebih kencang dibanding GPU. Langsung kita coba aja untuk bermain game. Pertama game ringan dulu, Subway Surfers, untuk ngejajal layar 120 Hz-nya. Karena game ini sudah support 120 fps dan hasilnya stabil di 119 fps. Kadang turun di 117 fps, tapi itu hal yang masih wajar. Gak tahu mengapa fps-nya itu mentok di 119 fps, tapi itu nggak masalah, wong kurang cuma 1 fps aja. Selanjutnya game MOBA 1000 umat, yaitu Mobile Legends. Settingan bawahnya langsung dapat rata kanan, yaitu Ultra, mode SD, dan high frame rate nyala. Pengalaman bermain itu enak banget, terlalu ringan lah ya kalau game Mobile Legends dimainkan di Snapdragon 855. FPS-nya itu stabil di 58-60 fps. Kalau turun sampai 50 fps itu cuma masalah sinyal aja. Dan main selama 30 menit suhunya juga nggak panas. Cuma sedikit hangat di 36 derajat Celcius menyeluruh di bagian back covernya. Ya, karena HP ini punya liquid cooling yang dapat menyebarkan hawa panas secara merata. Dan saya lihat di web resminya katanya dapat menurunkan suhu sampai 5 derajat Celcius. Game selanjutnya ada PUBG Mobile. Di sini untuk settingannya bisa pakai HDR Extreme. Saat di set ke smooth, frame rate-nya tetap di Extreme. Jadi walaupun layarnya sudah 120 Hz, untuk game PUBG Mobile nggak bisa sampai 90 fps. Kita coba siksa di rata kanan, yaitu HDR Extreme. Untuk gyro aman, responsif, karena urusan sensor HP ini lengkap, termasuk adanya gyro hardware, bukan software. Bahkan di HP lain yang jarang ada, di HP ini ada, yaitu sensor tekanan, karena HP ini sudah tahan air. 18 menit pertama aman, stabil banget di 57-60 fps. Pernah turun sampai 38 fps, itu cuma masalah sinyal aja. Tapi setelah 18 menit drop sampai 30 fps. Naik turun antara 30 sampai 40 fps. Dan saya coba turunin grafik ke smooth extreme, baru deh konstan stabil banget di 58 sampai 60 fps. Dan dalam 30 menit bermain suhunya nggak panas, hangat-hangat aja di kisaran 38 derajat Celcius rata di back covernya. Game yang terakhir kita coba adalah game terberat saat ini, yaitu Genshin Impact. Secara default grafik bawahnya dapat di menengah. Di sini kita coba set yang paling tinggi dengan settingan FPS 60.
Pengen tahu seberapa kuat Snapdragon 855 di HP ini untuk main Genshin Impact rata kanan? 5 menit awal dapat di 30 fps sampai 50 fps. Memang nggak stabil, naik turun fps-nya itu memang kerasa banget. Di menit selanjutnya makin lama makin drop, dan posisi terendah fps-nya itu naik turun di kisaran 20 fps. Sering banget turun di belasan fps, dan dalam 15 menit bermain suhunya ajaib. Di sini bagian layar kisaran 38 derajat Celcius dan rata sampai back cover yang juga 38 derajat Celcius. Di HP lain yakin pasti lebih panas. Terbukti di sini liquid cooling HP ini punya performa yang bagus, dapat menyebarkan hawa panas secara merata dan alhasil dapat menurunkan suhu di beberapa titik. Tapi performa liquid coolingnya ini nggak pengaruh ke performa game, karena saya yakin suhu di dalam HP ini udah panas banget saat disiksa main Genshin Impact settingan tertinggi. Rata-rata prosesor kalau udah panas banget itu akan turun performa saat main game. Jadi jalan satu-satunya menjaga suhu HP ini tetap adem tembus ke dalam dengan cara pakai cooler. Dijamin lebih stabil grafiknya. Lanjut ke gamenya. Setelah 15 menit tadi main di settingan tertinggi, saya coba turunin ke settingan bawaan yaitu menengah. Ternyata tetap sama aja performanya. Turunin lagi yang paling terendah, masih sama aja kisaran 20 fps. Sering turun sampai belasan fps. Ya mungkin terlanjur panas karena pengaruh settingan awal main tadi. Lanjut bagian kamera, HP ini cuma punya dua kamera belakang yang masing-masing beresolusi 12 MP bersensor Sony IMX563 aperture f/1.7, dilengkapi OIS sebagai lensa utama, dan 20 MP Sony IMX476 f/2.4 sebagai lensa ultrawide. Ya, memang cuma dua, tapi saya yakin seberapapun banyak kamera atau rata-rata kita temukan itu ada 4 kamera di HP lain, dua setup kamera ini yang paling sering kalian pakai, yaitu lensa normal dan ultrawide. Kecuali lensa periskop telefoto, nah itu baru berguna banget. Dan di sini lensa ultrawide-nya itu beresolusi tinggi, yaitu 20 MP. Sedangkan rata-rata banyak kita temukan itu cuma 8 MP di harga sekelasnya. Ngomongin sensor Sony IMX563 yang dipakai di kamera utama, ini sensor juga dipakai di kamera utama Sony Xperia 5. Terus juga dilengkapi fitur ProPix 2 yang katanya tetap bisa menghasilkan foto bagus di objek yang bergerak cepat, seperti orang, anjing, kereta api, dan lain-lain. Nanti kita coba. Terus untuk kamera depan beresolusi 16 MP bersensor Sony IMX351 f/2.0. Untuk UI kamera pakai punya Sharp sendiri. Di menu utama ada video, foto, video lambat sampai 240 fps, dan time lapse. Di menu foto ada lumayan banyak mode seperti AI auto, manual. Di sini kita bisa atur shutter speed, manual fokus, ISO, dan lain-lain. Terus ada mode portrait untuk bokeh-bokehan, backlight, makro, dan lain-lain. Terus untuk menu video, entah itu lensa normal ataupun ultrawide dikasih menu manual. Kita bisa atur white balance, ISO, ketajaman, dan kontras. Kemudian untuk resolusi video, entah itu lensa utama maupun ultrawide bisa merekam hingga resolusi 4K. Dan di semua resolusi bisa pakai stabilizer, ini mantap banget. Cuma bedanya untuk lensa ultrawide dikasih opsi Full HD 60 fps dan HDR video yang di lensa utama nggak ada. Dan juga lensa ultrawide stabilizernya pakai AIS. Untuk lensa normal diberi opsi AIS ataupun OIS. Dan sekali lagi saya bilang, maupun AIS ataupun OIS bisa diterapkan di semua resolusi termasuk 4K. Ini nggak akan kalian temui ya di harga HP sekelasnya. Oke, ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dengan menggunakan lensa normal. Ini resolusinya Full HD dan stabilizernya itu pakai optik alias OIS. Nah, kalau ini untuk resolusi 4K ya. Ini juga bisa pakai stabilizer OIS yang pakai optik. Nah, kalau ini menggunakan stabilizer elektronik atau AIS dan ini resolusinya Full HD.
Memang di sini gambarnya itu lebih ke crop, tapi saya rasa ini hasilnya lebih semutan pakai AIS ya dibanding OIS. Ini kita coba untuk lari. Dan ini untuk resolusi 4K yang sama juga, ini bisa pakai AIS ya. Sayangnya untuk lensa normal ini nggak diberi opsi 60 fps, jadinya ya semuanya itu 30 fps. Kita coba untuk lari juga. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke lensa ultrawide. Ini resolusinya Full HD 30 fps dengan mode SVR nyala. Dan untuk lensa ultrawide ini juga bisa pakai stabilizer ya, seperti yang saya bilang tadi, tapi itu pakai AIS bukan OIS. Dan hasilnya memang mantap banget. Kita coba untuk lari. Gila, ini stabil banget ya. Dan ini untuk resolusi Full HD 60 fps, dan otomatis di resolusi ini mode SDR-nya itu nggak bisa dipakai ya. Kita coba untuk lari. Dan yang terakhir ini resolusi 4K 30 fps dengan AIS nyala juga. Mantap, jarang-jarang banget ya lensa ultrawide bisa merekam dengan resolusi seperti ini plus AIS. Coba lari. Nah, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan. Resolusinya Full HD dan ada AIS ya. Jadi kita bisa melihat ini memang stabil banget. Coba untuk lari. Sedangkan ini adalah hasil untuk resolusi 4K untuk kamera depan, dan mantapnya di sini AIS-nya itu tetap bisa dipakai ya. Kita coba lagi. See for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? Kemudian untuk baterai, HP ini punya kapasitas 3200 mAh yang di zaman sekarang bisa dibilang kecil. Penggunaan saya termasuk ringan seperti chatting, sosmed, buka-buka marketplace, nonton YouTube, sedikit main game Mobile Legends, cuma bertahan pagi cabut cas dan jam 3 sore minta cas lagi dengan screen on time nggak sampai 5 jam. Terus untuk pengisian daya sudah mendukung Qualcomm Quick Charge 3.0 18W. Yang sayangnya dalam paket pembeliannya cuma dibawakan charger 10 watt aja, jadi harus pakai charger lain. Saya tes menggunakan charger yang support Quick Charge 3.0, lama pengisian dari 5% sampai penuh itu butuh waktu 2 jam kurang 4 menit. Ini akan lebih lama kalau pakai charger bawaan yang cuma 10 watt aja. Dan HP ini punya fitur wireless charging. Saya coba dalam 1 jam dapat mengisi baterai sekitar 25%. Kesimpulannya, Sharp Aquos R3 ini di harga sekarang 3,5 jutaan
bisa banget jadi pilihan. HP yang punya paket lengkap di harganya. Tahan air, tahan debu, prosesor ngebut Snapdragon 855, layar mantap Pro ISO resolusi 2K, refresh rate 120Hz, NFC ada, wireless charging, liquid cooling, dan fitur perekaman video terlengkap. Cocok banget buat kreator video via HP. Mungkin satu kekurangan yang akan jadi pertimbangan yaitu baterai yang cuma berkapasitas 3200 mAh. Tapi selagi bukan buat gaming terus-terusan, saya rasa udah cukup. Dan dengan satu kekurangan yaitu baterai, kita masih dapat banyak plusnya yang nggak akan kita temukan di harga HP sekelas.